Berikutnya adalah metode minimax regret. Pada metode minimax regret ini ada dua hal yang berbeda gitu ya. Sedikit lebih kompleks cara perhitungannya. Langkah pertama adalah membuat regret dari masing-masing kondisi. Dipilih yang paling besar angkanya. Kemudian angka tersebut sebagai pembanding untuk angka-angka lainnya. Jadi misalnya kita lihat di sini, pada kondisi tidak baik, selalu ingat tabel di sana gitu ya. Pada kondisi yang tidak baik, di angka-angka itu ada di Aceh, Kalteng, Kaltim, Jambi, dan Sumatera Selatan. Maka kita lihat yang paling besar angkanya adalah 18,4. Gitu ya kan? Angka yang paling besar itu adalah 18,4. Maka 18,4 ini menjadi acuan untuk data-data yang lain. Misalnya ini akan menjadi acuan untuk Aceh, untuk Kaltim, untuk Jambi, dan untuk Sumatera Selatan. Angka tersebut menjadi pembanding dan dicari selisihnya untuk semua angka di kondisi tersebut. Misalnya berarti untuk Aceh nanti akan keluar angkanya 18,4 dikurang 13,1. Hitung sendiri ya. 18,4 dikurang 13,1. Untuk Kalteng 18,4 dikurang 18,4 jadinya 0. Untuk Kalimantan Timur 18,4 dikurang 14,2. Untuk Jambi 18,4 dikurang 13,8 dan seterusnya gitu ya. Nanti ini hasil hitungannya bisa kita lihat di slide berikutnya. Oke. Nah, kita cek kembali yang tadi ya, metode regret gitu. Kalau di Aceh tadi pada kondisi tidak baik, dia angkanya adalah 18,4 dikurang 13,1, hasilnya 5,3. Gitu. Cek di Kalimantan Tengah pada kondisi tidak baik 18,4 dikurang 18,4 hasilnya 0. Di Kalimantan Timur 18,4 dikurang 14,2 hasilnya 4,2. Kemudian di Jambi 18,4 dikurang dengan 13,8 hasilnya 4,6 dan seterusnya. Nah, itu dalam kondisi yang tidak baik. Sekarang kita cek kembali dalam kondisi baik. Dalam kondisi baik, perhatikan pertama sekali nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi adalah 22,3. Maka 22,3 ini menjadi pembanding untuk daerah-daerah yang lain. Sebagai contoh, di Aceh itu kan capaiannya 20 miliar. Nah, maka ketika kita gunakan metode regret, untuk Aceh itu kita bandingkan dengan nilai tertingginya. 22,3 dikurang 20, hasilnya 2,3. Untuk Kalimantan Tengah, cek 22,3 dikurang 18,5, hasilnya 1,8. Hal yang sama kita lakukan untuk kelompok baik. Maka yang memberi margin tertinggi adalah di 6,7, yaitu wilayahnya Jambi. Gitu ya. Yang ini di wilayahnya Jambi. Hal yang sama kita lakukan pada kondisi sangat baik. Ya, pada kondisi sangat baik, yang mana yang tertinggi capaiannya, nilainya adalah di nilai 25. Maka ini menjadi pembanding. Gitu ya. Pembanding untuk daerah yang lain. 25 dikurang 20,5 hasilnya 4,5 untuk wilayah Aceh. Ya, 25 kurang 19 hasilnya 6 untuk wilayah Kalimantan Tengah. Hal yang sama kita lakukan. Begitu ya. Jadi ketika kita lihat data kelompok sangat baik, maka yang memberi margin yang tertinggi adalah di wilayah Kalimantan Timur. Gitu ya, adalah di wilayah Kalimantan Timur. Nah, berdasarkan data-data yang sudah kita coba analisis dengan analisa regret,
manakah yang bisa kita gunakan menjadi kesimpulan. Nah, selanjutnya kita masuk di tabel berikut ini, begitu. Nah, dari hasil analisis tadi sudah kita lihat bagaimana menggunakan metode regret. Ada banyak kesimpulan yang bisa kita peroleh sebenarnya. Dan yang mana akan menjadi keputusan tergantung si pengambil keputusannya. Gitu ya. Yang pasti kita harus bisa menganalisis data. Dari analisis data itulah kita menjadi punya dasar untuk mengambil keputusan. Nah, coba lihat di kondisi tidak baik. Pada kondisi tidak baik, kita memperoleh keuntungan margin yang maksimum itu di Sumatera Selatan. Ya, di Sumatera Selatan. Kemudian dalam kondisi baik, itu yang paling tinggi adalah di Jambi, dalam kondisi sangat baik adalah di Kalimantan Timur. Maka kalau kita cek, ini salah satu kesimpulannya, pilihlah angka yang paling kecil. Ini disuruh milih angka yang paling kecil di Aceh. Ya, angka yang paling kecil ditunjukkan tanda merah itu di Aceh. Itu tidak baik, dia marginnya 5,3, pada kondisi baik 2,3, pada kondisi sangat baik 4,5. Gitu. Nah, apabila kita lihat data-data ini, maka Aceh itu memberi keuntungan yang paling kecil dibandingkan dengan di daerah yang lain. Gitu ya. Coba cek mana-mana saja yang minimal gitu. Mana-mana saja yang minimal. Jadi di Kalimantan Tengah dia kategori biasa-biasa saja gitu ya, tidak maksimum, tidak juga minimal. Kalau di Kalimantan Timur dia paling rendahnya pada posisi 5,8 ya, ketika di sangat baik. Nah, jadi di Jambi pada kondisi baik dia memberi margin 6,7 dan ketika dia sangat baik pada kondisi 2,5. Jadi kita cek satu persatu. Salah satu kesimpulannya di sini, Aceh adalah memberikan keuntungan terkecil bila dibandingkan dengan daerah yang lain. Keuntungan terkecil bila dibandingkan dengan daerah yang lain. Nah, si pengambil keputusan silakan mengambil keputusan apakah mau melakukan investasi di daerah tersebut sesuai dengan kondisi data. Begitu ya, sesuai dengan kondisi data. Ini tidak kita ambil data-data pendukung yang lain. Ini hanya masih berdasarkan data keuntungan. Gitu, belum data-data yang lain. Mungkin iklim, mungkin situasi perpolitikan, mungkin kondisi masyarakat, dukungan masyarakat, ini belum. Jadi ini hanya berdasarkan angka ini. Jadi kalau pengambilan keputusannya mau lebih lengkap, silahkan dianalisis menggunakan data yang lain lagi, begitu. Jadi ini menggunakan satu metode saja, yaitu maxi min regret.